teman seprofesi saya yang juga oknum pengacara. Sehari-hari mulutnya sangat manis dan sering mengucapkan kata-kata yang bersifat agama, bahkan mengaku sudah banyak tabungannya di sorga. Akan tetapi dia sudah 3 kali cerai. Dia sudah 3 kali cerai. Nikah, cerai. Nikah, cerai. Nikah lagi, baru-baru ini cerai lagi. Bayangkan kalau 3 kali cerai, artinya apa? Sebelum cerai kan pasti berantem berbulan-bulan, bertahun-tahun. Berarti kalau 3 kali cerai, berarti selama bertahun-tahun rumahnya itu berantem dulu. Pertanyaannya, apa kewenangan pimpinan gereja Protestan kalau ada umatnya yang cerai melulu? Kalau saya baru 1 istri. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana kesaksian di pendeta Manubulu ya, yang katanya seorang murtadin konon katanya, dan dia adalah seorang mantan muslim yang taat taat dalam syariat ya. Kalau sudah syariat itu kan syarat ya, syarat-syarat yang wajib dipenuhi di dalam Islam itu. Namun di sini dia pacaran selama 6 tahun, katanya 5 tahun, katanya 6 tahun. Mana yang benar ya? Jadi di sini jelas dia berbohong ya. Dan ada di sini juga Bang Hotman Paris ya, seorang pengacara kondang. Beliau pun memprotes bagaimana gereja ya menikahkan orang yang bercerai sampai 3 kali jumlahnya ya. Padahal di dalam Kristen kan tidak boleh bercerai ya, namun di sini bisa bercerai dan gereja pun mau menikahkannya. Seharusnya gereja tidak mau menikahkan ya orang yang kawin cerai itu. Oke, demikian kaum muslimin videonya, dan siap-siap tertawa tertiwi. Nah itu Pak, saya terus terang aja, bukan hal saya menyombongkan diri, tapi saya coba, kalau saya belajar tentang menyangkut akidah, keagamaan, saya kan harus konsisten, harus taat dengan ajaran agama saya sendiri. Iya. Saya dulu punya kawan orang-orang Kristen tuh banyak di Jakarta. Karena saya berpegang kepada suatu prinsip pengajaran Islam, untuk mengucapkan selamat Natal saja saya tidak bisa. Karena memang tidak diajar untuk boleh menyampaikan selamat Natal kepada saudara kita orang Kristen, kawan kita orang Kristen, memang tak dibolehkan sebagian pemahaman. Oh, jadi bukan hanya tidak diajarkan, tapi tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Oh, boleh tahu alasannya apa, Pak? Dari doktrin yang Bapak terima, doktrin kenapa itu tidak diperbolehkan? Memang tidak dijelaskan secara konkret, tapi memang seperti itu pengajaran, memang tak boleh. Gitu ya. Oh, itu. Jadi makanya sampai sekarang istri saya tuh suka mengungkit-ungkit Pak tentang masa lalu. Iya. Dia saya pacaran 5 tahun dengan istri saya, 6 tahun. Selama 6 tahun saya pacaran, kan tentunya jumpanya 6 kali Natal kan. Oh, iya. Tak pernah sekalipun saya mengucapkan selamat Natal. Oh. Itu yang masih dibangkit sampai sekarang. Dulu waktu saya pacaran, saya kan walaupun saya jalan main, semua kita pergi ke Ancol, kemana, ke jalan. Kalau saya waktunya sholat, saya harus sholat. Oh. Ya. Jadi tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diabaikan. Iya, walaupun kita seumpama jalan bulan puasa, saya tak akan pernah makan karena memang saya harus puasa. Tidak boleh ada 1 kali pun absen. Tidak. Oh, jadi Bapak sangat ketat ya menjalankan kaidah-kaidah ini ya, agama. Ya, betul.
Mungkin kapan-kapan kita jumpa dengan istri saya, boleh menjadi inilah Menjadi saksi bukti ya bahwa saya kalau jalan semua jalan bulan puasa di siang hari, mereka makan silakan makan. Saya tidak akan makan. Karena saya masih dalam Islam, saya harus mentaati segala perintah yang saya terima dalam ajaran Islam itu sendiri. Saya tidak akan pernah meninggalkan puasa. Saya tidak akan pernah meninggalkan sholat. Nah, izinkan saya bertanya, Pak. Bapak kan begitu keras, begitu ketat di dalam pemahaman agama. Nah, bagaimana Bapak bisa pacaran dengan orang Kristen? Saya memutuskan setelah saya mendengar firman ini, belum paham dengan firman. Saya pernah mendengar firman Tuhan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amen. Itu satu-satunya firman Tuhan yang saya mengambil keputusan. Kalau saya ingin sampai ke surga seperti dulu saya pengajaran di Islam, tujuan kita kan surga. Tidak akan pernah sampai ke sana tanpa Tuhan Yesus, tanpa Isa alaihissalam, Al-Masih di sana gitu loh. Karena pun juga di Al-Quran ada pengajaran bahwa pada saat akhir zaman nanti yang menyelamatkan umat manusia adalah Nabi Isa alaihissalam. Katanya Tuhan Yesus. Jadi semakin Roh Kudus untuk semakin jelas. Ada teman seprofesi saya yang juga oknum pengacara. Sehari-hari mulutnya sangat manis dan sering mengucapkan kata-kata yang bersifat agama, bahkan mengaku sudah banyak tabungannya di surga. Akan tetapi dia sudah 3 kali cerai. Nikah, cerai. Nikah, cerai. Nikah lagi, baru-baru ini cerai lagi. Bayangkan kalau 3 kali cerai, artinya apa? Sebelum cerai kan pasti berantem berbulan-bulan, bertahun-tahun. Berarti kalau 3 kali cerai, berarti selama bertahun-tahun rumahnya itu berantem dulu. Pertanyaannya, apa kewenangan pimpinan gereja Protestan? Kalau ada umatnya yang cerai melulu? Kalau saya baru 1 istri sampai saat ini. Oke? Mohon petunjuk dari pimpinan gereja Protestan. Bahwa sejak hari ini, Jumat 16 September 2022, saya menyatakan keluar dari agama Buddha yang saya anut. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Allah yang telah menjadikan seluruh pengislaman. Ada yang harus saya sampaikan beberapa hal untuk Dian agama Kristen ya, Kristen. Apakah dalam keinginan ya Dian pada saat ini ingin memeluk agama Islam, apakah ada paksaan? Tidak ada paksaan. Orang tua sudah mengetahui ya, dan orang tua setuju ya. Baik. Kemudian dia masuk Islam ini kenapa? Ada nggak yang menyebabkan dia masuk Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya tanyanya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah.
dari kaum muslimin ya, yang dimana orang-orang kafir itu ya acap kali gemar sekali berdusta ya untuk menarik umat Islam, memikat umat Islam agar murtad dari agamanya. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapak jika mana tidak melalui aku, katanya. Ya, waktu itu Yesus berkata pada Bani Israel ya, atau Bani Israel ya, bangsanya, bangsa Israel, bangsa Yahudi, yang dimana mereka ya tidak mempercayai Yesus sebagai seorang nabi, seorang utusan Allah yang diutus pada kaum, di tengah-tengah kaumnya, yakni Bani Israel ya. Jadi apabila mana pada zaman Yesus alaihissalam di saat zaman kenabiannya, dan tidak ada orang yang mempercayai Yesus sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah, yakni pada kaumnya, di tengah-tengah kaumnya, yakni Bani Israel, maka dia tidak akan masuk surga oleh karena tidak percaya kenabian baginda Nabi Yesus alaihissalam atau Isa al-Masih ya. Bukan orang Kristen. Yesus tidak pernah mengenal Kristen ya. Yang ada orang Kristen malah diusir ya, dianggap orang Kristen itu membuat kejahatan ya oleh Yesus sendiri. Nah, di dalam Matius 7 ayat 21 hingga 23 itu jelas Yesus berkata, pada hari akhir aku akan berterus terang kepada mereka, sesungguhnya aku tidak mengenal kalian, nyahlah daripadaku, sesungguhnya aku tidak mengenal kalian, dan sesungguhnya kalianlah pembuat kejahatan. Itu jelas ya. Barang siapa yang menuhankan Yesus maka akan diusir ya. Pada hari itu akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu juga ya. Tapi Yesus menyangkal, menolak karena tidak mengenalinya, kan begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Dusani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir.